Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36 yang berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan bukanlah sebuah advice atau rekomendasi semata dari Tuhan, tetapi suatu perintah bagi kita semua. Ketekunan sangat penting bagi hidup kita, agar kita memperoleh janji-janji Tuhan. Sebab kadang banyak orang memulai dengan kehendak Tuhan, tetapi mengakhiri bukan dengan kehendak Tuhan. Tetaplah berada dalam kehendak Tuhan. Banyak kita sering berhenti di tengah jalan, hampir mirip Yosua yang bingung kemana Tuhan akan membawa umat Israel setelah keluar dari Mesir. Yeriko adalah kota pertama yang harus Yosua taklukkan. Yeriko bukanlah sebuah kota yang terlalu besar saat itu, tetapi memiliki dinding-dinding yang besar dan pintu yang tinggi yang tertutup karena takut akan orang Israel yang memiliki otoritas dan urapan Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 2 mengatakan, Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan berbicara seolah-olah bahwa itu sudah terjadi, walau Yosua belum masuk ke kota Yeriko dan melakukan peperangan. Hanya Tuhan Yesus juga yang bisa melakukan seperti itu semua dalam hidup kita. Tuhan sudah memenangkan semua peperangan dalam hidup kita. Karena itu, hidup kita bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita sering berhenti dan menyerah di dalam proses? Yang pertama, karena pandangan kita sering terhalang. Apa yang akan kita lakukan kalau apa yang kita lihat tidak seperti apa yang Tuhan bilang atau janjikan? Ketahuilah, seberapa besar intensitas goncangan dalam hidup kita, itu membuktikan seberapa besar kuasa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis sebenarnya takut dan sudah kalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kini Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Jadi, pegang janji Tuhan. Jangan jalan sendiri, supaya kita tidak menyerah dalam proses. Yang kedua, kenapa kita sering berhenti dan menyerah di dalam proses? Yaitu karena kita tidak melihat progres. Banyak orang suka melihat hanya hasil akhir, tetapi tidak prosesnya.
Yosua harus masuk dalam proses padang gurun bersama Musa. Yosua pun harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari, barulah tembok itu runtuh. Mengedari kota itu sekali saja selama 6 hari, dan pada hari ke-7 harus mengelilingi 7 kali. Artinya, dari hari pertama sampai ke-6, belum ada satupun yang runtuh. Baru di hari ke-7, pada putaran ke-7 lah tembok itu runtuh. Bagaimana dengan kita? Kalau progres atau kemajuan dalam hidup kita tidak kelihatan, apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan? Apakah kita akan tetap berjalan dan berdoa walaupun belum melihat hasilnya? Meski progres tidak kelihatan, ketaatan adalah tanggung jawab kita. Hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. Walau progres tidak kelihatan bukan berarti iman kita tidak berjalan. Janji Tuhan tetap ada, tugas kita hanya taat. Karena grafiknya Tuhan selalu naik bagi kita, meski kita mungkin masih jatuh bangun. Yang ketiga, kenapa kita sering berhenti dan menyerah di dalam proses, yaitu karena proses yang terjadi tidak ada batasnya. Kita tidak pernah tahu kapan proses dalam hidup kita kelar. Tetapi jangan menyerah, karena siapa tahu bahwa kita sudah hampir sampai di garis akhir. Tuhan mau kita benar-benar berserah penuh kepadanya. Jangan fokus pada masalah, fokuslah pada pemberi berkat itu. Sebenarnya sangat gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Tetapi Tuhan lebih suka datang di tengah-tengah badai kehidupan yang ada dalam hidup kita, menghadapinya bersama-sama dengan kita, dan Dia menyatakan kuasanya. Tuhan lebih tertarik pada karakter dan kapasitas kita sebelum memberkati hidup kita. Proses harus terjadi. Sewaktu ada proses maupun krisis, kita akan berubah. Jadi, proses dan krisis itu baik. Menjadi Kristen bukanlah berarti tidak ada masalah. Mengucap syukurlah karena Tuhan akan membentuk kita semakin menyerupai Kristus melalui permasalahan. Apapun musim di kehidupan yang kita hadapi, don't stop, jangan berhenti, jangan menyerah. Berjalanlah seolah saat ini adalah putaran terakhir dalam hidup kita, dan berlarilah seperti kita akan mencapai garis akhir. Jangan pernah menyerah di dalam proses, meski tantangan di depan kita terlihat begitu besar. Jangan berhenti, sebab Tuhan tetap bersama kita. Pegang janji Tuhan, sebab Dia akan menyatakan janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita belajar bahwa ketekunan bukan hanya berbicara tentang bertahan dalam tekanan, tetapi juga tentang iman yang terus menyala walau api ujian semakin panas. Ketekunan adalah bukti bahwa kita sungguh percaya pada Tuhan, meski mata jasmani belum melihat janji itu tergenapi. Banyak orang kehilangan mujizat bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya, melainkan karena mereka berhenti terlalu cepat. Seandainya Yosua berhenti pada hari ke-6, tembok Yeriko tidak akan pernah runtuh. Seandainya Nuh berhenti membangun Bahtera karena diejek oleh orang banyak, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Seandainya Abraham berhenti percaya pada janji keturunan karena usianya yang sudah tua, maka sejarah keselamatan tidak akan tercatat seperti sekarang. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat hasil, doa kita terasa hampa, perjuangan kita tampak sia-sia. Tetapi ketahuilah, di balik setiap ketaatan, Tuhan sedang bekerja. Ia tidak akan pernah berdiam diri. Ia bukan Allah yang hanya menonton dari kejauhan, melainkan Allah yang ikut berjalan bersama kita di setiap langkah perjalanan iman kita. Ketika kita tetap berjalan, walau langkah terasa berat, kita sedang menegaskan bahwa iman kita tidak bergantung pada apa yang kita lihat, tetapi pada siapa yang kita percayai. Dan pada waktunya, janji Tuhan tidak akan pernah gagal karena firman-Nya
Ya dan amin. Ketekunan juga membentuk hati kita untuk menjadi seperti Kristus, sabar, rendah hati dan setia sampai akhir. Proses yang panjang bukanlah tanda bahwa Tuhan lupa, melainkan bukti bahwa Ia sedang mempercayai kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Tuhan tidak akan memberikan berkat besar kepada hati yang belum siap menerimanya. Itulah sebabnya kita harus melewati masa pengujian iman. Di sanalah karakter kita diuji. Apakah kita akan tetap setia walau doa belum dijawab? Apakah kita tetap melayani walau belum melihat hasil? Dan apakah kita tetap mengasihi walau yang kita terima hanya penolakan? Inilah ketekunan sejati, tetap melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Ketika Yosua terus melangkah mengelilingi tembok Yeriko, setiap langkahnya adalah langkah iman yang mempercayai kuasa Tuhan lebih dari realitas yang terlihat. Demikian juga kita, setiap kali kita tetap berdoa, tetap percaya, tetap berharap, walau keadaan tidak berubah, kita sedang membangun langkah-langkah iman yang kelak akan menggoncang tembok-tembok penghalang dalam hidup kita. Jangan berhenti sebelum mujizat itu terjadi. Jangan menyerah sebelum janji itu digenapi. Jangan lepaskan tangan Tuhan hanya karena perjalanan terasa panjang. Ingatlah, tembok Yeriko tidak runtuh karena kekuatan pedang Israel, tetapi karena kesetiaan mereka untuk tetap taat sampai akhir. Demikian pula kemenangan hidup kita bukan karena kekuatan kita, melainkan karena ketekunan kita yang bersandar penuh pada kuasa Tuhan. Yosua pasal 6 ayat 20 mengatakan, "Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah menyerah, tetaplah setia kepada Tuhan dalam ketaatan dan ketekunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami mengakui bahwa seringkali kami lelah di tengah perjalanan. Kami ragu ketika janji-Mu belum terlihat, dan kami hampir menyerah saat proses terasa begitu panjang. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk tekun seperti Yosua yang tetap berjalan walau belum melihat hasilnya. Kami mau belajar percaya seperti Abraham yang tetap berharap walau harapan itu tampak mustahil. Kami mau belajar seperti Yesus yang tetap taat sampai mati di kayu salib. Kuatkan kami Tuhan untuk tidak berhenti di tengah jalan. Beri kami ketekunan yang lahir dari iman, bukan dari kekuatan kami sendiri. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berjalan walau langkah terasa berat, dan tetap berdoa walau belum melihat jawaban. Kami percaya Engkau setia dan janji-Mu tidak pernah gagal. Biarlah dalam setiap proses Engkau memurnikan hati kami, membentuk kami semakin serupa dengan Kristus, dan memampukan kami untuk menyelesaikan perlombaan iman ini dengan setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami.
dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.